Hari ini sama seperti hari lainnya, tapi tidak tahu juga sih. Kamu bangun dari tempat tidur, rambutmu berantakan, kamu menguap untuk meregangkan rahang. Kalau tidur 5 menit lagi, kamu bisa telat. Jadi, jangan buang-buang waktu. Kamu melakukan rutinitas pagimu, melewatkan sarapan, memakai jaket, dan buru-buru menutup pintu. Brak! Gelap. Kamu perlahan membuka mata. Aroma udaranya berbeda, membuatmu pusing. Telingamu mendengar sesuatu yang mirip dengan soundtrack film Dino. Tapi saat kamu melihat sekeliling, kamu sadar kamu seperti ada di dunia prasejarah. Udaranya lembab dan hangat. Semua hal di sekitarmu terlihat hijau dan lebat. Kamu melihat beberapa makhluk bergerak di pepohonan. Beberapa memiliki paruh yang membuatnya seperti bebek besar. Dan ada juga makhluk yang memiliki tanduk. Saat itulah kamu sadar, itu dinosaurus. Jadi, kamu memang masuk ke zaman prasejarah, entah bagaimana caranya. Begitu sadar, kamu merasakan sesuatu menggelitik lenganmu. Dengan rasa takut, kamu mengintip. Makhluk apa yang dengan nyaman bersarang di lengan bajumu itu? Hal pertama yang kamu sadari adalah ukurannya kecil. Jauh lebih kecil dari kucingmu yang mungkin sedang tidur di bantalmu di rumah sekarang. Bayangkan burung kolibri, burung terkecil di bumi. Makhluk di lengan bajumu bahkan lebih kecil dari itu. Apa itu semacam serangga prasejarah aneh? Bukan, itu dino. Dinosaurus terkecil yang pernah ada. Hewan ini disebut Oculodentavis, yang artinya burung mata gigi, dengan tengkorak yang panjangnya kurang dari 6 mm. Panjang hewan itu sendiri sekitar 5 cm. Kamu hampir tidak bisa merasakan beratnya di lenganmu. Hewan kecil ini memiliki berat sekitar 30 gram. Dino ini jelas karnivora. Ia punya lebih dari 100 gigi kecil. Bentuknya seperti kerucut dengan ujung tajam. Untuk sesaat kamu syok berat. Bagaimana jika ia menggigitmu? Kamu bahkan tidak tahu apa hewan itu berbisa. Tapi sepertinya dino burung itu hanya tertarik pada serangga yang terbang. Makhluk itu juga punya mata yang besar, sangat besar sampai agak menyeramkan. Mata itu menghadap ke samping dan menonjol keluar dari kepalanya. Mata itu menegaskan bahwa dino kecil ini aktif pada siang hari. Andai saja ada ilmuwan di sampingmu, mereka pasti akan bilang bagaimana bisa makhluk sekecil itu ada di dunia para raksasa prasejarah. Mungkin hal itu disebabkan oleh miniaturisasi, yaitu saat hewan yang relatif besar menjadi mengecil dari generasi ke generasi. Terkadang, itu terjadi pada spesies yang hidup di pulau atau terisolasi dari hewan lain. Satu hal lagi yang akan dikatakan ahli kepadamu, makhluk yang duduk di lenganmu itu mungkin bukan dino. Setelah ilmuwan memeriksa tengkorak hewan purba itu, atau haruskah kita bilang akan memeriksa? Mereka mengatakan itu bukan dinosaurus, melainkan kadal. Tapi meskipun tebakan mereka benar, itu kadal yang aneh. Bagaimanapun, kepalanya seperti burung. Terserah deh, hewan apapun itu, kamu lelah diam berdiri karena mencoba tidak mengganggunya. Tapi begitu kamu melangkah, semuanya menjadi gelap lagi. Brak! Kamu membuka matamu dengan hati-hati. Kamu berada di hutan lain. Kamu melihat sekeliling untuk memeriksanya. Saat itulah kamu menyadari beberapa semak besar di kiri mulai bergerak. Kamu tahu kamu seharusnya lari secepat mungkin, tapi rasa penasaranmu mengalahkan itu. Kamu mendekat perlahan untuk melihat, dan teriakanmu yang memekakan telinga terdengar sampai jauh. Makhluk yang kamu lihat mirip kaki seribu. Kaki seribu besar sepanjang 2 meter, yang terbesar di antara kaki seribu. Namanya adalah Arthropleura. Ilmuwan tidak yakin kenapa serangga ini, seperti banyak serangga lain, sangat besar 300 juta tahun lalu. Mungkin karena ada terlalu banyak oksigen di atmosfer. 30% udara dulu versus 21% sekarang. Itu mungkin membantu serangga prasejarah tumbuh sangat besar. Selain itu, tidak ada hewan lain yang bisa memakan mereka saat itu. Satu-satunya pikiran menenangkan yang mencegahmu pingsan karena takut adalah monster itu sepertinya bukan karnivora. Ia berkerabat dengan kaki seribu dan mereka makan materi organik yang membusuk. Nyam. Kamu hampir tidak bisa bernapas saat sesuatu melewatimu dengan cepat. Kamu sadar ini saatnya kamu terbiasa dengan makhluk besar menyeramkan. Makhluk terbang ini seperti capung, tapi lebar sayapnya kira-kira 60 cm. Ilmuwan berkata, itu serangga terbesar yang pernah diketahui. Tapi apa paling seram? Serangga itu seperti capung yang diperbesar. Tapi sebenarnya ia termasuk ordo Griffinfly yang kini telah punah.
Tapi apa sebenarnya itu? Bukannya terbang menjauh, si bukan capung itu malah kembali. Ya bergerak ke arahmu. Karena takut, kamu bahkan tidak mencoba kabur. Brak! Gelap. Ini mulai membosankan. Kamu membuka matamu dan melihat bayangan gelap tinggi di depan tubuhmu yang berbaring. Ini jelas dino. Kamu bahkan tahu namanya, Stegosaurus. Dinosaurus besar ini hidup pada periode Jurassic akhir, sekitar 150 juta tahun lalu. Mereka jelas punya sisik keren di sepanjang tulang belakangnya, yang terbesar tingginya lebih dari 60 cm dan lebarnya 60 cm. Stegosaurus berat, besar, dan ceroboh. Mereka tumbuh lebih dari 2 kali tinggi orang dewasa dan beratnya sekitar 5 ton. Di saat yang sama, tubuh besarnya dikendalikan oleh otak yang kecil. Ukurannya 2 kali lebih kecil daripada anjing masa kini. Itu salah satu alasan kenapa dinosaurus adalah hewan yang lambat. Beberapa ahli berkata kecepatan maksimum Stegosaurus tidak lebih dari 8 km per jam. Sebelum kamu punya waktu untuk takut, kamu sadar makhluk itu tidak tertarik padamu. Tapi ia mesin pemakan tumbuhan yang mengagumkan. Dengan bantuan paruhnya yang tak bergigi, ia menggigit tumbuhan pendek seperti pinus, pakis, dan sikas. Tapi tak lama kemudian, kamu tahu kamu tidak boleh lengah. Sebuah bayangan hitam menutupi langit. Kamu juga tahu hewan itu, Pterodactyl. Itu adalah spesies Pterosaurus atau reptil terbang besar yang pertama ditemukan. Pterodactyl berjalan dengan 4 kaki dan tidak seperti anggota keluarganya yang lain. Ia punya gigi. Omong-omong, meskipun Pterodactyl adalah hewan terbang, mereka bukan nenek moyang burung masa kini. Itu adalah keturunan dinosaurus kecil pemakan daging yang berjalan dengan 2 kaki dan dipenuhi bulu. Lanjut, hewan yang berkeliling di atas kepalamu itu tidak terlihat menyeramkan seperti di film. Ukurannya agak kecil, dengan lebar sayap sekitar 1 meter. Tapi agar aman, kamu memutuskan untuk sembunyi di bawah pohon. Hei, kamu berada di dekat merpati. Bayangkan hadiah dari karakter ini. Lupakan. Sialnya, kamu tersandung akar pohon saat mundur ke tempat yang belum tentu aman di hutan. Punggungmu jatuh ke tanah. Brak! Gelap. Saat kamu sadar lagi, kamu sulit bernapas. Tubuhmu seperti dibalut sesuatu. Kamu mengangkat kepala, perlahan dan hati-hati. Apa hari ini akan berakhir? Seekor ular besar sudah melilit tubuhmu. Hewan itu sangat besar sampai kamu sadar itu Titanoboa. Tidak ada reptil lain yang masih hidup ataupun sudah punah bisa sebesar itu. Ular itu memiliki berat lebih dari 1 ton dan mungkin panjangnya sekitar 13 meter. Sebagai perbandingan, salah satu ular terbesar sekarang, Anaconda, memiliki berat 1/4 ton dan panjang maksimal 9 meter. Titanoboa hidup sekitar 60 juta tahun lalu di Amerika Selatan. Seperti Anaconda sekarang, ia suka tempat lembab yang tersembunyi di hutan hujan tropis. Ilmuwan tidak yakin, tapi menurut mereka, reptil prasejarah itu bisa hidup di dalam atau di dekat air. Maka, ia mungkin memangsa buaya, penyu, dan bahkan ikan. Tiba-tiba, kamu merasa ular itu bergerak. Apa ia akan meremasmu? Saat itulah kamu mulai menyesal tidak bisa melakukan lompatan waktu sesukamu. Lalu, brak! Gelap. Kamu berada di tepi sungai lebar. Begitu kamu mendekat ke air, kamu melihat sesuatu bergerak di bawah permukaannya. Kamu menunduk untuk memeriksanya, tapi kamu langsung melompat ketakutan. Ikan sepanjang 60 cm yang kamu lihat memiliki sebaris gigi segitiga setajam silet. Masing-masing bergerigi seperti pisau steak. Itu Mega Piranha. Sekarang, hati-hati. Hewan ini memiliki gigitan yang sangat menyeramkan. Kekuatannya hampir 30 kali berat piranha. Dan rata-rata, hewan ini memiliki berat 9-14 kg. Sebagai perbandingan, versi modern dari ikan ini hanya tumbuh kurang dari 1 kg. Mega Piranha hidup 6-10 juta tahun lalu di Amerika Selatan. Terlalu lama dan terlalu jauh dari rumahmu. Kamu duduk di tanah lebih jauh dari sungai dan mulai menunggu. Cepat atau lambat, akan ada bunyi yang sudah tidak asing dan kegelapan. Itu berarti pertualanganmu akan berlanjut. Lalu, kamu ingat burrito yang terasa aneh yang kamu makan semalam? Mungkinkah ada hubungannya?